Assalamualaikum Sobat Juragan. Kembali bersama saya Far Ramadan. Kali ini kita akan membahas 3 hal yang perlu Sobat Juragan persiapkan untuk memulai sebuah peternakan. Nah, jadi ini banyak ditanyakan dan ini saya rasa cukup penting untuk diketahui sama teman-teman yang baru mau memulai sebuah peternakan, karena ini sangat vital nantinya. Dimana kan namanya juga kita mau persiapan ya, mau memulai sesuatu. Nah, apa aja ibaratnya kita mau bikin pondasinya gitu. Jadi pondasi itu harus kuat untuk kita membangun bangunan di atasnya, seperti itu. Jadi memang 3 hal ini yang sangat penting untuk menentukan keberlanjutan nanti untuk usaha peternakan kita, apakah bisa besar atau tidak. Yang pertama yaitu adalah perizinan. Nah, ini izin lingkungan sangat penting ya. Jadi memang kita harus memilih lokasi yang cukup kondusif untuk peternakan kita. Apalagi misalkan peternakan kan dia akan ada limbahnya berupa kotoran, kotoran baik itu sapi ataupun kambing domba. Nah, kalau misalkan lingkungannya nggak kondusif, itu hasilnya akan tidak baik tentunya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan izin lingkungan mulai dari RT, RW, hingga desa biasanya. Itu kalau misalkan peternakan kita skalanya masih menengah ya, itu udah cukup sih biasanya RT, RW sama desa atau kelurahan seperti itu. Jadi nanti sampai warga itu mengetahui semua bahwa dan setuju akan adanya peternakan kita. Dan kita juga harus tahu ya, jadi sebelum kita membangun peternakan di situ, kita harus terlebih dahulu survei, maksudnya kita tanya-tanya di situ apakah kondusif kalau kita membangun peternakan atau tidak gitu. Karena ada sobat juragan juga yang pernah membangun sebuah peternakan, itu bahkan dia sampai akhirnya nggak bisa dilanjutkan karena banyak waktu itu banyak ormas ya, jadi orang-orang yang mengganggu lah, ormas, dan warganya juga kurang kooperatif gitu. Akhirnya terpaksa walaupun dia sudah bangun kandang cukup besar juga, sudah disediakan lahan rumput ya, akhirnya tidak digunakan untuk kandangnya seperti itu. Jadi jangan sampai terulang, karena kita kan pengennya fokus usaha, jangan sampai terganggu malah dengan masalah rumput. Oke, yang kedua yaitu adalah SDM atau sumber daya manusia. Jadi sebisa mungkin kita harus mempersiapkan itu. Kita harus mencari sumber daya manusia yang cocok untuk peternakan kita seperti itu. Jadi ini orangnya memang karakteristiknya harus khusus ya. Jadi kan setiap orang itu kan punya keunikannya masing-masing. Nah, kita harus cari orang yang care gitu, yang perhatian gitu. Jadi karena kan kita berhubungan dengan makhluk hidup. Kalau misalkan dia aja nggak perhatian sama sapinya, cara ngeliatnya bisa nih. Cara ngeliatnya dia itu kalau misalkan ngurus sapinya itu bisa sampai dielus-elus, dan juga nggak buru-buru, nggak asal-asal, nggak kasar seperti itu. Itu adalah ciri-ciri orang yang bisa kita pekerjakan untuk di kandang kita gitu. Karena mungkin sobat juragan nggak selalu bisa terjun langsung. Jadi kita perlu orang yang bisa dipercayakan untuk menjaga ternak kita. Nah, itu juga sebenarnya ada cara setelah kita menemukan orang yang kita juga harus bisa mendidiknya. Jadi nanti di MTS atau di pelatihan mulai ternak sapi, kita juga akan memberikan sobat juragan cara-caranya untuk mendidik si SDM ini, mulai dari cara dia memberi pakan, kemudian nanti SOP kandang seperti apa, kebersihannya yang harus dijaga seperti apa. Jadi jangan sampai mereka ini nggak punya pengetahuan yang cukup untuk merawat sapi. Jadi nanti akan kita bahas tuh step-stepnya untuk bisa menyusun SOP dan juga pakan yang bisa diterapkan oleh SDM kita. Jadi kita bisa tenang untuk meninggalkan si ternak kita kepada orang yang sudah memang capable atau sudah punya kemampuan untuk mengurusnya. Yang ketiga yaitu adalah ketersediaan pakan. Nah, ini juga yang sangat penting ya. Karena apa? Karena pakan adalah komponen biaya terbesar dari sebuah peternakan. Jadi kalau bakalan tentu ya sapinya pasti atau ternaknya pasti paling besar di awal. Tapi kemudian yang kedua terbesar adalah
untuk operasional 70% sampai 80% biaya itu berasal dari pakan. Makanya sebisa mungkin kita cari, misalkan kita sudah punya lokasi, kita harus tahu di sekitaran situ potensi-potensi pakan yang ada apa gitu, dan harus bisa mencukupi kebutuhan nutrisi sapi atau ternak yang kita miliki. Karena kalau misalkan pakannya jauh-jauhan, kita harus beli dari wilayah yang jauh sekali, akhirnya ada biaya kirim, terus juga nggak efisien, akhirnya ke biaya operasional peternakan kita juga jadi tinggi, dan juga kemungkinan nantinya nggak efektif untuk ternak kita seperti itu. Nanti di MTS juga akan kita bahas gimana caranya memilih bahan pakan yang berkualitas, terus kemudian menyusun gimana lansumnya itu biar walaupun dengan harga yang murah tapi bisa menghasilkan ADG atau menghasilkan produksi yang baik seperti itu. Itu nanti akan kita bahas. Jadi mulai dari bahan-bahan yang diperlukan apa aja, cara menyusunnya, kemudian gimana memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi jangan sampai kita memaksa, kita ngelihat di YouTuber mana atau peternak mana mereka pakai pakan ini, kita memaksakan, padahal di sekitaran kita ada bahan-bahan yang sebenarnya bisa kita manfaatkan juga, dan hasilnya bahkan bisa lebih bagus atau biayanya bisa lebih murah. Nah, itu jadi 3 hal yang harus dipersiapkan oleh Sobat Juragan sebelum memulai peternakan. Tadi ya, mulai dari pertama adalah izin lingkungannya, kemudian yang kedua adalah SDM, dan yang ketiga adalah ketersediaan pakannya. Nanti ini juga akan kita bahas ya lebih lengkapnya, mulai dari gimana cara memulai di awalnya, kemudian nanti bagaimana cara merawat sapinya, manajemen keuangannya, dan juga memasarkan nanti hasil dari ternaknya. Kita akan bahas di pelatihan yang akan dilakukan oleh Kandang Juragan, yaitu MTS 5, yaitu mulai ternak sapi. Itu akan diadakan secara offline dan juga online. Bagi Sobat Juragan yang pengen tanya-tanya atau info mengenai MTS ini, silahkan hubungi nomor admin di bawah ini. Oke, terima kasih Sobat Juragan sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dan juga langsung take action untuk mulai peternakannya dari sekarang. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Kalau ada pertanyaan atau request konten, silahkan komen aja di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.